kita akan talkshow bersama teman-teman dari PT Kamil Pustaka ya, yang nanti akan menjelaskan seperti apa sih ensiklopedia tentang Al-Quran dan Hadis, bukunya seperti apa yang merangkum Al-Quran dan juga Hadis. Nanti akan ada petunjuk-petunjuk yang pasti bisa nanti dijelaskan seperti itu. Karena memang Sobat Maja tidak dipungkiri setiap manusia itu pasti memiliki masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk menyelesaikan masalah maka dibutuhkan adanya panduan yang bisa memberikan solusi ataupun jalan keluar yang bisa dipertanggungjawabkan sumbernya dan tidak menimbulkan keraguan-raguan. Nah, panduan ini dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Apalagi sekarang ini peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu dua pusaka yang ditinggalkan Al-Quran dan juga Hadis. Nah, kini telah hadir Sobat Maja buku referensi yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis yang akan membantu kita menyelesaikan permasalahannya dan menjadikan rasa tenang dan percaya diri dalam langkah menuju kehidupan yang bakti, yaitu buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Nah, telah hadir bersama saya kali ini ada dua narasumber yang akan menjelaskan dan memaparkan buku ini. Nah, salah satunya yaitu Ibu Anindya dari Book Advisor PT Kamil Pustaka 1 jam ke depan. Selamat pagi Bu Anindya. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, salam sehat selalu. Nah, langsung saja ini Bu Anindya, sesuai dengan namanya. Nah, ini saya juga penasaran. Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis, sebenarnya ini buku tentang apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyutirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'da. Puja dan puji syukur patut kita panjatkan ya Mas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat, nikmat dan karunia-Nya pula kita bisa bertemu di pagi hari ini yang insya Allah sangat cerah ya. Betul. Dan mudah-mudahan apa yang akan kita sharingkan di pagi hari ini akan membawa manfaat dan barokah buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya dari PT Kamil Pustaka ya akan menjelaskan tentang buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Ini buku tentang apa gitu ya. Nah, ini adalah merupakan suatu kumpulan pengetahuan ya tentang keislaman yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadis, yang dilengkapi dengan asbabun nuzul, kemudian ada asbabul wurudnya, dan juga ada penjelasan secara ilmiah dari setiap tema yang dibahas begitu. Gitu ya. Dan buku ini satu paket lengkap ya, terdiri dari 7 jilid. 7 jilid. Iya, dengan kira-kira berapa eksemplar nih? Nah, untuk halaman keseluruhannya adalah 2.940 halaman. 2.190 halaman. 2.940. Oh. 2.940 hampir 3.000 halaman hampir 3.000 ya. halaman. Dan juga terbagi dalam 7 jilid. Nah, di dalam 7 jilid itu ada 31 bab di dalamnya. Dan ada 177 tema serta ada 1.600 subtema lagi di dalamnya. Yang tidak bisa dimiliki oleh buku yang lain begitu ya. Nah, betul banget. Buku ini sangat khusus ya, istimewa karena memang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Qur'annya, kemudian ada asbabun nuzulnya, sekalian juga ada hadisnya serta ada asbabul wurudnya juga, serta dilengkapi dengan penjelasan secara ilmiah. Nah, buku ini ya menjelaskan tentang tata cara beribadah, tentang keimanan gitu ya. Dan juga bahwa di sini dijelaskan Islam itu bukan hanya berbicara masalah tauhid, masalah fikih, masalah muamalah gitu ya, tetapi membahas masalah-masalah sosial juga. Betul. Hubungan antara manusia, antara keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, dan bagaimana lingkungan sosial kita seperti apa. Jadi buku ini sangat lengkap sekali. Ini berarti pendengar Maja FM bisa lihat ya, apalagi bisa lihat di radio visual kita ya. Radio visual kita bukunya ini gede, bahkan tadi hampir 3.000 eksemplar tadi ya. Sudah dijelaskan seperti itu. Jadi Bu Anindya, kira-kira permasalahan selalu merujuk pada Al-Quran dan Hadis. Iya, betul. Nah, mungkin bisa diuraikan tema-tema apa saja yang bisa dibahas dalam buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini?
Ya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa temanya itu ada 31 tema ya. Dan di jilid yang pertama itu membahas masalah agama dan rukun iman gitu ya. Bagaimana agama-agama di sisi Allah itu seperti apa. Kemudian terdahulu itu juga sebelum Rasulullah diutus untuk menjadi penyempurna dari segala macam agama yang dianut oleh manusia terdahulu itu seperti apa begitu. Dan juga di sini dijelaskan bagaimana hakikat Islam. Islam itu seperti apa sih sebetulnya begitu ya. Juga kemudian tentang masalah hidayah. Nah, hidayah ini memang mutlak milik Allah ya, tidak semua orang diberikan hidayah. Tetapi apakah kita hanya bisa kita tunggu aja atau kita harus menjemputnya? Bagaimana harusnya kita untuk menyikapi sebuah hidayah ini ya? Kadang-kadang kan ada ya selorohan gitu kalau kita nyuruh orang, "Oleh kowe iki ndang salat apa sadaro." Sik toma aku rong untuk hidayah gitu. Minimal dengan buku ini kita bisa menjadi referensi seperti apa dalam Al-Quran dan hadis yang akan kita jalankan seperti itu. Betul ya. banget. Jadi sangat luar biasa sekali ya, di buku ini dijelaskan dengan lengkap. Juga masalah ikhlas di dalam beragama. Ikhlas di dalam beragama itu yang seperti apa sih? Kalau kita sudah bilang ikhlas itu kan harusnya sudah lillahi ta'ala Lillahi gitu ta'ala, ya. betul. Sudah tidak mengharapkan yang lain lagi gitu. Tetapi namanya juga manusia, kadang-kadang masih ada embel-embel atau motif-motif tertentu gitu ya ketika melakukan suatu ibadah. Misalkan ini ada cowok nih naksir seorang cewek. Ih, Mbak kayak ayu tenan. Piye ya iso carane mendapatkan? Wis tak pasanane ae gitu. Jadi ini nanti tuntunan-tuntunan yang akan diberikan di ensiklopedia pengetahuan ini akan sangat lengkap ya. Betul banget. Kemudian di bab yang kedua itu membahas masalah rukun iman. Di sini dijelaskan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, kemudian juga ada iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, serta iman kepada qada dan qadar. Nah, di sini juga akan dijelaskan secara lengkap ya iman itu hakikatnya seperti apa gitu ya. Kemudian apa hubungannya antara iman, Islam dan ihsan. Nah, ini kan sering kali kita dengar ya ihsan itu yang apa sih, seperti apa begitu ya. Nah, di sini juga dijelaskan semuanya secara lengkap. Kemudian juga ketika kita mengimani terhadap malaikat ini, kira-kira malaikat itu ada berapa sih gitu ya, gitu. Dan malaikat kiroman katibin itu malaikat yang apa? Barangkali pernah dengar kita yang kita dengar ada malaikat kiroman katibin, yaitu yang ada di sekitar kita, kanan dan kiri kita. Nah, itu juga dipertanyakan apa tugas mereka begitu ya. Betul. Kemudian jangan sampai ketika Allah menanyakan tugas-tugasnya, kapankah malaikat itu melaporkan tugasnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apakah sip-sipan kayak kita seperti ini gitu ya, pagi siang sore malam atau seperti apa. Nah, gitu. Nah, jangan sampai ketika Allah menanyakan bagaimana kabar si fulan, hei malaikat. Ya Allah, ini tadi si fulan pas subuh tadi masih asik di dalam selimutnya. Gitu, nah, ketika melaporkan beliaunya belum bangun untuk melakukan sholat subuh, begitu maksudnya. Nah, jangan sampai hal itu menjadi suatu kebiasaan kita gitu ya. Secara tidak sadar itu kan ada catatannya dan itu nanti akan dilaporkan begitu ya. Dan juga sangat luar biasa sekali buku ini juga membahas tentang syafaat ya. Syafaat itu yang kita tahu kan, siapa yang bisa memberikan kita syafaat nanti di yaumil akhir gitu ya. Kita tahu kan Rasulullah ya. Betul. Ternyata selain Rasulullah ada juga yang bisa memberikan dan juga bisa mendapatkan syafaat. Siapa sajakah mereka? Nah, di sini juga dijelaskan secara lengkap. Saya teringat kalau buku ini tidak hanya untuk bagi kita orang muslim, tidak hanya untuk orang dewasa, tapi juga untuk referensi pada anak-anak kita. Betul banget. Buku ini bisa untuk referensi ya, apalagi untuk emak-emak atau bapak-bapak semuanya ya, yang mungkin barangkali di sekolahnya putra-putrinya itu mendapatkan tugas. Terkadang gitu ya. Ada pertanyaan dari putra-putri yang sekolah, ini Pak maksudnya apa gitu ya. Terkadang kita nggak punya referensi gitu. Nah, betul banget, nggak punya referensi. Wes nak kok takut ustazahmu ayo gitu. Nah, itu ini kan sangat cocok ya. Ya minimal kita bisa membentengi diri kita untuk memberikan syafaat kepada putra-putri kita dengan ensiklopedia ini. Iya. Oke. Begitu. Nah, pertanyaannya subhanallah banyak sekali ini ya manfaatnya dari buku ini. Nah, kira-kira nanti berapa harganya? Tapi jangan dijawab dulu, saya ke beberapa pesan dulu.
Masih mendengarkan program Talkshow bersama teman-teman dari PT Kamil Pustaka dengan Bu Anindya selaku Book Advisor PT Kamil Pustaka ya, yang menjelaskan tadi panjang lebar terkait dengan buku ensiklopedia ini yang nantinya akan memandu Anda tentang Al-Quran dan juga hadis. Tidak hanya untuk orang dewasa, juga bisa untuk referensi kita bagi orang dewasa dalam memaparkan dan membentengi iman pada putra-putri kita. Nah, kalau tadi sudah banyak dijelaskan di dalam situ, sudah banyak referensi-referensi tentang agama Islam, tentang Al-Quran dan juga hadis, Bu Anindya. Nah, kira-kira bagaimana caranya kalau kita pengen memiliki, kok kayaknya saya juga tertarik, bukunya tebel bagus gitu ya. Kalau kita lihat Sobat Maja, kalau lihat di radio visual kita itu terpampang besar sekali ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan juga hadis. Kira-kira bagaimana caranya bisa memiliki buku ini dan berapa kira-kira harganya, Bu? Nah, caranya sangat gampang sekali ya, tinggal Sobat Maja semuanya di rumah aja sambil dengerin, sambil aktivitas apa aja boleh, sambil ngopi, sambil apapun boleh ya. Tinggal ambil handphonenya saja. Jangan lupa kemudian saya beritahukan lagi ya bahwa buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini tidak dijual di toko buku manapun. Tidak dijual di buku manapun. Tidak ada di toko buku manapun ya. Jadi siap-siap ya, bagaimana cara mendapatkannya kok gak ada di toko buku, terus ya apa, gimana caranya gitu ya. Gampang aja, ambil handphonenya sekarang juga ya, bisa telepon langsung, bisa SMS atau WhatsApp. Cukup ketik nama, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran. Dikirimnya di 0813 1767 8786. Oke, sekali lagi, Bu. Oke, cukup telepon, SMS atau WhatsApp ya. Cukup ketik nama, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran. Dikirimnya di 0813 1767 8786. 0813 1767 8786. Gampang sekali gampang kan? Sekali. Tinggal di rumah aja sambil duduk manis gitu ya. Kira-kira harganya berapa ini? Nah, ini juga dalam satu paket ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini yang berisi 7 jilid, harganya insya Allah sangat terjangkau ya. Satu paket hanya 3.150.000. 3.150. Ya betul. Dan untuk kesempatan pagi hari ini ya, hanya untuk 10 pemesan tunai akan mendapatkan cashback senilai 450.000. Sehingga tinggal membayar 2.700.000 saja. Tunai hanya 2.700.000. Iya, betul banget. Oke. Kira-kira bisa diangsur nggak ini? Nah, bisa banget. Dan bukan hanya itu ya Mas, untuk 10 pemesan tunai saat ini ya, pagi hari ini tidak hanya akan mendapatkan cashback 450.000, tetapi akan mendapatkan satu buah bonus lagi, yaitu satu buah Al-Quran terjemah perkata 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada bonusnya ini? Iya, betul banget. 2.700.000 secara tunai bisa dapat ensiklopedia Al-Quran dan hadis, plus tadi ada Al-Quran penerjemah. Terjemah perkata. Oh, perkata. 2 bahasa pula, 2 bahasa. Inggris. Luar biasa murah Sobat Maja. Kalau kita masalah harga nggak usah khawatir, di situ lengkap banget ya. Bukunya tadi hampir 3.000 eksemplar dan juga harganya cuma sebenarnya 3.150.000. Dapat cashback 450, cuma bayar 2.700.000. Betul banget. Nah, tadi sudah dijelaskan, tinggal saja ketik nama, spasi alamat gitu ya, tunai atau angsuran. Nah, langsung bisa kirim ke 081 31 7678 786. Nah, silakan untuk Sobat Maja yang ingin langsung bisa ditunggu sekarang juga. Nanti 10 pembeli 10 pertama. Pemesan pertama yang akan mendapatkan bonus ya. Jangan sampai panjenengan semua menjadi nomor yang ke-11 ya, karena bonusnya angus nanti. Nah, itu dia. Kalau nanti yang ke-11 berarti cuma dapat ensiklopedia pengetahuan saja. Iya, betul banget. Nggak dapat bonus ya? Nggak dapat bonus. Dan untuk jenengan semua yang sekiranya kok 2.700.000 saya oke yo. Oleh angsuran pokok kuwi ya. Nah, ini angsuran bisa nggak kira-kira ini? Nah, dari PT Kamil Pustaka sendiri juga memberikan apresiasi ya untuk yang menginginkan buku ini hadir dengan cara angsuran, boleh ya. Dari harga 3.150.000 tersebut tinggal langsung dibagi 8. Jadi per bulannya hanya membayar 394.000 saja selama 8 bulan
flat ya, Ah, ah. hanya 394.000 saja selama 8 bulan. Selama 8 bulan Sobat Maja. Tidak ada ya. DP gede di depan ya Mas. Nggak Biasanya kalau ada, sudah ya? harga 3 jutaan gitu kan sudah DP-nya dulu berapa gitu ya, baru angsurannya. Ini flat aja. 394.000 selama 8 bulan. Selama 8 bulan. Kalau nanti ada yang pesan kira-kira terus nanti bukunya dikirim kemana gitu? Nah, ini. ini bukunya ini dikirim dari Surabaya ya Mas ya. Jadi untuk wilayah Mojokertoan atau dan sekitarnya. Mojokerto Raya ya. Karena ini dikirim by kurir, jadi nanti ada sedikit tambahan untuk ongkos kirimnya. Ongkirnya. Dan berat ini satu paketnya itu kurang lebih 16 kilo. 16 kilo. Iya, karena kertas di dalamnya kita menggunakan kertas matte paper 120 gram ya, jadi bukan kertas HVS, makanya bisa sampai 16 kilo ya. Kalau ini insya Allah ketahanannya bisa kita uji ya. Kalau HVS itu kan paling tebal bila 80 ya. 80-an. Dan itu pun kalau 5 tahun ke depan gitu ya, HVS itu kan sudah agak sedikit berubah warna gitu ya, ke kuning-kuningan atau kecoklatan gitu ya. Nah, kalau ini insya Allah bisa tahan sampai dengan 15 tahun ke depan. Nah, Karena kertasnya menggunakan kertas matte paper 120 gram dan glossy. Ah. Nah, dan ini dilapisi UV. Ketika tidak sadar kita pas membacanya gitu ya sambil minum teh atau air putih kemudian gitu ya. ketetesan airnya, dia kan ada embunnya kadang-kadang tuh, ketetesan gitu, aduh, langsung aja cepet-cepet ambil tisu, ditempelin, dilap, insya Allah tulisannya tidak akan blobor, tidak akan gitu buram, gitu. Ada memang keunggulannya Bu ya. Betul banget. Oke. Nah, ini memang sudah menjadi referensi, apalagi putra-putri kita ada yang di pondok pesantren. Betul banget, ini bisa banget karena saya yakin sekali setiap rumah tangga muslim itu memiliki Al-Quran. Betul. Tetapi tidak semua rumah tangga muslim memiliki hadis. Nah, itu dia. Ini apalagi hadis itu kan macamnya banyak ya. Dan otomatis kalau orang awam disuruh mempelajari hadis sendiri pasti kesulitan deh gitu ya. Nah, kalau ini enaknya ketika membahas suatu permasalahan, misalkan tentang masalah bab puasa. Nah, ini nih sebentar lagi puasa ya, kurang sekitar 35-an hari lagi ya untuk bisa mencapai ke sana. Dipersiapkan sedini mungkin, apalagi untuk mbak-mbaknya, ibu-ibunya yang masih mempunyai hutang puasa nih, segera dilakukan, dibayar hutang puasanya dulu sehingga ketika pas Ramadannya jatuh sudah tidak mempunyai tanggungan lagi begitu. Dan ketika membahas masalah puasa ya, di sini nanti akan disebutkan di dalam Al-Qur'an itu ada di surat apa, ayat berapa begitu ya. Terus hadisnya apa Nah, gitu betul ya. banget. Terus asbabun nuzulnya kenapa? Kok kita disuruh berpuasa itu seperti apa begitu ya. Kemudian hadisnya juga disebutkan. Di sini ketika di Tirmidzi misalkan ada hadisnya berbunyi begini, atau di Bukhari bunyinya begini, nanti akan disebutkan pula begitu. Kemudian juga ada asbabul wurudnya dan ada penjelasan secara ilmiahnya. Nah, penjelasan secara ilmiahnya ini juga ditinjau dari beberapa sudut ya. Bisa dari segi keagamaannya seperti apa, kemudian dari sisi kesehatannya seperti apa gitu ya. Apalagi berpuasa itu betul-betul perintah yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa kita harus berpuasa? Apa manfaatnya buat kita gitu. Di sini akan dijelaskan secara lengkap. Jangankan begitu, ketika kita sakit pun kemudian mau dites lab, pasti sama dokter suruh puasa dulu deh. Betul. Puasa ya mulai dari jam sekian sampai dengan jam sekian. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, itu begitu. dia. Itu bisa dijelaskan di situ. Bisa, karena ini memang ada penjelasannya secara sains ilmiahnya begitu. Oke, sekali lagi Sobat Maja, kalau Anda menginginkan ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis, tidak hanya untuk kita bagi orang muslim, bagi orang dewasa, juga untuk putra-putri kita dalam membentengi pengetahuan dalam Islam kita. Yang pasti tadi sudah dijelaskan, kalau bingung-bingung ketik apa langsung telepon juga bisa Bu ya. Boleh. Sekali lagi teleponnya bisa dicatat 081 31 76 78 786. Saya ulangi 081 31 76 78 786. Sobat Maja, saya juga masih mengundang Anda di line interaktif yang sama 326100. Kemungkinan ingin tanya ataupun bisa kirim WA 0811 314 1007. Sobat Maja, sebelum kita lanjutkan berbincang lagi dengan Ibu Anindya, saya coba ke teman-teman Gatekeeper, ada informasi atau yang sudah gabung, Cynthia? Iya, ini yang sudah masuk di WhatsApp-nya Maja FM di 0811 314 1007. Ada Pak Rudi di Kawi, tanya kalau ambil langsung ke sana bisa apa tidak?
agar lebih menghemat dan tidak kena ongkir katanya. Oh gitu. Maksudnya sekarang? Nggak tahu sih. Cuma bilangnya mungkin nggak tahu. Mungkin langsung ke Surabaya gitu ya. Mungkin itu maksudnya kali ya. Sama ada Mbak Kristina di Mojopahit mau tanya, kalau untuk seorang mualaf apakah buku itu cocok atau ada seri yang lebih ringan? Takutnya pembahasannya terlalu tinggi untuk seorang pemula. Terima kasih. Oke. Oh, ada juga. Yang terakhir ini ada Mas Agung di Jetis. Apakah ada angsuran yang lebih murah lagi? Karena untuk angsur 300 sekian alias hampir 400 itu terasa cukup berat katanya. Oh, gitu ya. Oke, baik. Bisa dijelaskan Bu India satu-satu mulai dari Pak Rudi Kawi. Kira-kira nanti bisa nggak ngambil langsung ke sana biar nggak kena ongkir gitu? Oke. Ya, di kantor kami ya di Surabaya itu hanya hanya kantor aja ya, jadi tidak ada toko buku. Jadi misalkan mau ke kantor, monggo saja ya, silahkan. Tetapi menghubungi kami dulu ya, daripada nanti pas ke sana nggak ketemu siapa-siapa, karena memang hanya kantor aja Kantor gitu saja. ya. Boleh silahkan, tetapi kalau untuk wilayah daerah Mojokertoan sini nggak sampai 50.000 kok. Biasanya kemarin di daerah Puri itu cuman 35 atau berapa gitu loh dari Surabaya ya. Dan memang boleh silakan kalau mau ke kantor, boleh menghubungi saya, nanti kami berikan alamatnya gitu ya kalau mau sowan langsung ke sana. Dan untuk yang siapa tadi, Mbak Kristina ya, untuk yang mualaf ya. Bisa banget Mbak, soalnya buku ini kan sangat lengkap ya, pembahasannya juga lengkap banget, karena apalagi buat mualaf ya, ini kan perlu untuk tahu dalilnya. Betul. Nah, perlu untuk tahu hadisnya, untuk perlu tahu hukumnya. Banyak sekali sih di Google yang kita ketahui, biasanya kan orang langsung comot aja di Google, tapi di Google sendiri kita tidak akan tahu berita ini benar apa enggak, ini hoak apa enggak, kemudian hadisnya ini sahih apa enggak begitu ya. Nah, di buku ini dijelaskan semua secara rinci, dan yang diambil adalah hadis-hadis sahih. Apalagi untuk tata cara beribadahnya di sini sangat lengkap sekali, ada di jilid 2. Di jilid 2 itu nanti membahas masalah tauhid, kemudian masalah ibadah, kemudian juga tata cara berwudu, toharoh, tayamum, mandi junub. Jangan sampai kita yang sudah berumur-umur nih, ketika ditanyain sama putra-putrinya yang barusan akil balik gitu ya, Bu, mandi junub itu seperti apa sih gitu ya. Kemudian beliaunya menjawab, mungkin karena tidak tahu atau karena malu atau karena apa ya, mandi junub yo ngono kae lho Nduk, keramas. Keramasnya yang seperti apa Bu? Yo keramas yo keramas ngono wae gitu. Nah, jangan sampai hal itu menjadi jawaban kita ya, padahal di sini mandi junub sendiri ada tuntunannya, ada rukun-rukunnya, ada tata caranya. Nah, di sini sangat lengkap, itu baru mulai berwudunya ya, baru toharohnya. Kemudian nanti di bab sholatnya juga sangat lengkap. Sholat itu kapan waktunya, berapa rokaatnya, kemudian gerakannya seperti apa, mulai dari takbiratul ihram, ruku, itidal, sujud sampai dengan salam itu seperti apa. Nah, di sini ada hadisnya semuanya. Kemudian ketika kita menjadi seorang musafir, ketika kita mau menjamak atau mengqosor sholat kita, bagaimanakah caranya, berapa jumlahnya, kemudian berapa jaraknya, berapa waktunya. Nah, di sini juga sangat lengkap sekali. Jadi nggak usah khawatir ya. Di situ banyak sekali tata cara dan juga penjelasan dari Al-Quran dan hadisnya seperti apa. Terus satu lagi tadi ada Mas Agung di Jetis. Iya, ini sudah angsuran teringan ya, hanya 8 kali aja flat loh ya, tanpa DP gede di depan, hanya 394.000 saja. Dan ketika kalau ingin lebih ringan lagi, baiklah ini saya berikan kebijakan lagi ya, boleh 10 kali flat 315, jadi 3.150.000 langsung dibagi 10. Bagi 10. Nah, per bulan hanya 315 saja. Tapi tidak akan mendapatkan potongan diskon dan juga tidak akan mendapatkan bonus. Nggak begitu. dapat bonus ya. Tapi kalau tadi yang angsuran 394.000 kali 8 dapat diskon? Nggak dapat diskon juga sih, sama pokoknya yang angsuran tidak akan mendapatkan bonus dan juga karena tidak akan intinya nggak ada mendapatkan DP. diskon. Betul banget. Nah, ini
Dikasih keringanan sama Dikasih keringanan, Ibu Anindya 315.000 loh. 1 bulan selama 10 kali. Nah, betul banget. Jadi sama aja harganya cuma 3.150 kan? Iya, betul banget. Jadi kita flat ya, tidak ada denda, tidak ada bunga, tidak ada admin. Karena insya Allah dari perusahaan kami menerapkan sistem no riba gitu ya. riba. Jadi hanya 3.150.000 saja. Boleh dibayarkan 8 kali per bulan 394.000, atau sekarang saya berikan keringanan untuk para pendengar Maja FM semuanya, boleh 10 kali dengan harga 315 per bulannya selama 10 bulan. Dalam 10 Begitu. bulan. Nah, ini sahabat Maja ya. Sekali lagi yang pengen langsung bisa langsung ketik nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran ya. Jadi nama, spasi alamat Anda, alamat lengkap, kemudian spasi tunai atau angsuran. Bisa langsung ke nomor SMS maupun WA maupun nomor telepon. Ini tersedia untuk Anda 081 31 76 78 786. Nanti bisa langsung pesan, bahkan nanti kalau yang secara tunai dalam 10 pesan pertama akan mendapatkan bonus dan juga akan mendapatkan diskon sebanyak Rp450.000. jadi Hanya 2,7 juta Betul, rupiah. jadi tunggu apa lagi, manfaatkan kesempatan kali ini ya. Mumpung ketemu ya, karena kita tidak setiap saat bisa bertemu dan berjumpa seperti ini. Dan panjenengan semua yang mendengarkan acara ini bukan kebetulan ya. Semua sudah diatur, maka manfaatkan kesempatan kali ini karena kami tidak ada di toko buku manapun. Betul. Hanya di PT Kamil Pustaka. Nah, itu Sobat Maja, kalau cari di toko manapun nggak akan ketemu. Iya, Karena betul ini banget. sifatnya limited edition. Betul banget. Jadi dari perusahaan langsung kepada para pembacanya semuanya. semuanya. Dan bukan hanya itu ya, kenapa kok tidak ada di toko buku? Nah, kalau mampir dulu ke toko buku, insya Allah harganya akan nambah lagi karena kan ada pajaknya ya di toko buku. Kalaupun ada itu. Kalaupun toh ada, dan kalaupun toh ada, di sana juga tidak boleh untuk angsuran. Harus langsung tunai. Nah, karena ini dan- ensiklopedia. Betul banget, dan juga tidak akan mendapatkan bonus di situ. Nah, Apalagi ini. kalau di toko buku kita tidak akan mendapatkan garansinya. Betul. Nah, ini dari PT Kamil Pustaka memberikan garansi ya ketika barangnya dikirim. Kemudian ada halaman yang miss atau robek atau enggak lengkap, segera hubungi kami, maka akan kami ganti dengan yang baru. Oke, Begitu. itu ya. Dengan tanda kutip kalau pengirimannya memang dari sananya Ya, gitu. betul. Kalau Nah, kerusakan kalau dari kerusakan dari panjenengan semuanya, begitu sudah diterima, disaut sama putranya sobek krek. Wah, itu sudah di luar tanggung jawab Iya, kami ya. iya, betul, Nah, betul, gitu. betul. Oke, jadi itu Sobat Maja, jadi referensi tidak hanya kita sebagai orang dewasa, kita muslim, untuk putra-putri kita sangat cocok sekali. Kemungkinan ada beberapa pertanyaan atau putra-putrinya yang mau ke pondok pesantren, menjadi referensi bagi dirinya untuk nanti belajar ke pondok pesantren seperti Betul itu ya. banget. Nah, kira-kira ini Bu Anindya, Ya. kira-kira manfaat langsung yang bisa dirasakan oleh pendengar kalau memiliki buku ini, dan bagaimana respon dari pendengar yang memang sudah memiliki? Iya, manfaat langsung yang dirasakan ya ketika kita membaca buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini, otomatis kita akan mendapatkan tambahan ilmu yang kemungkinan ketika kita masih remaja atau sudah seumur-umur kayak gini belum pernah mendapatkan sama sekali gitu ya, atau jelas langsung mendapatkan tambahan ilmu ya, yang tidak tahu akan menjadi tahu begitu, atau juga yang dulu banget waktu SMP sudah pernah mendapatkan gitu ya, tetapi nggak pernah digunakan sehingga lupa gitu ya. Nah, buku ini bisa merefresh kembali, bisa mengingatkan kembali ingatan kita ya bahwa memang betul-betul di dalam ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini tuntunannya sangat lengkap. Kemudian juga ketika kita sudah tahu dan membacanya, insya Allah akan semakin paham dan semakin yakin bahwa betul-betul di dalam Al-Quran dan Hadis itu banyak sekali pedoman hidup yang bisa kita pakai untuk keseharian kita gitu ya, apalagi untuk keseharian kita, untuk para takmir masjid ini juga bagus banget karena ini kan temanya banyak ya. Betul. Barangkali sering mengisi kultum sehingga mungkin kehabisan bahan, besok mau ngisi masalah apalagi ya, bab apalagi ya. Nah, ketika membaca buku ini atau ketika mencari suatu permasalahan, biasanya kan beliau ngambil dulu di ayat Al-Qur'annya ada, kemudian
hadisnya apa, di asbabun nuzulnya seperti apa. Nah itu seperti kita kalau satu buku ini ketika kita mempelajarinya seperti membaca 5 buku begitu. Nah Betul. kalau ada 5 buku di depan kita akan bingung mana dulu yang akan kita baca Betul, gitu ya. betul, Nah betul. kalau ini sudah ringkes karena Ringkes. sudah langsung satu tema itu ada semua penjelasannya sudah sangat lengkap begitu. Nah, saya ingin tahu kira-kira nanti atau yang sudah memiliki buku ini ada beberapa atau sepenggal cerita seperti apa. Nanti bisa dijelaskan ya. Boleh. Sebelum itu kita ke pesan dulu. Program talkshow ini kita sudah masuk di sesi terakhir ya, bincang-bincang bersama teman-teman dari PT Kamil Pustaka yang terkait dengan buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan juga hadis. Tadi sudah kita banyak berbincang tentang buku ini bersama Ibu Anindya, yang pasti tadi juga banyak pertanyaan terkait dengan Mas Rudi di Kawi, Mbak Kristina, Mas Agung Jetis, mudah-mudahan bisa menjawab semuanya. Dan kira-kira ini saya coba ke Bu Anindya lagi. Selama ini yang sudah merasakan atau yang sudah membeli buku ensiklopedia ini, ada manfaat apa yang diberikan kepada Bu Anindya? Mungkin bisa cerita seperti apa mereka? Banyak sekali ya testimoni yang masuk ke dalam redaksi kami, dan alhamdulillah semua responnya memberikan respon positif ya sejauh ini ya. Ini ada cerita seorang ibu dari kota Solo. Kebetulan beliaunya membeli secara tunai ya. Bukunya sudah dihadirkan, kemudian beliaunya telepon gitu ya. Sebulan kemudian beliaunya telepon, Mbak Anin, alhamdulillah bukunya bermanfaat banget buat aku. Dan Mbak Anin tahu nggak, ini kan aku ini sudah seorang nenek. Aku ini tinggal bersama putraku sama cucuku. Dan ketika aku membacanya sekarang itu loh, putraku juga ikutan baca, kemudian cucuku yang masih sekolah itu semuanya ikutan baca. Nah, dan alhamdulillah banyak sekali ilmu pengetahuan yang sudah aku dapatkan gitu ya. Yang mungkin selama ini ibadahku ada yang kurang-kurang di sana sini bisa tak perbaiki gitu, beliaunya menyampaikan. Dan Ibu bisa membacanya secara lancar kan, saya bilang gitu. Alhamdulillah Mbak Anin, walaupun saya sudah berusia 72 tahun, beliaunya sudah umur 72 tahun ya, dan saya sudah pakai kacamata Mbak Anin, tetapi alhamdulillah saya masih bisa membaca dengan lancar dan tulisannya sangat jelas banget. Sangat jelas. Karena ini menggunakan font 14 ya, jadi tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar, sehingga walaupun sudah menggunakan alat bantu seperti saya ini nih masih bisa lancar di dalam membacanya. Dan juga walaupun ini buku ini glossy, tetapi ketika kita membacanya di bawah sinar lampu begitu ya, insya Allah tidak akan mengkilat, tidak silau, tidak akan terasa panas begitu. Jadi sangat luar biasa sekali, tidak hanya ilmu pengetahuan ya yang kita dapatkan, juga semua tata cara beribadah lengkap ada di sini. Nah, itu dia Sobat Maja ya, cerita dari Bu Anindya. Ada juga yang memiliki buku ini dari warga Solo ya. Betul banget. Itu tidak hanya dirasakan oleh ibu tadi yang sudah berumur 72 tahun, tapi juga sama anak dan juga cucunya. Iya. Nah, karena memang benteng keimanan dan ketakwaan ini memang harus ditanam sejak dini gitu ya. Betul banget. Oke, sekali lagi Sobat Maja, mungkin bisa dijelaskan lagi untuk mendapatkan buku ini seperti apa Bu Anindya di penghujung acara ini? Untuk mendapatkan buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini caranya gampang banget ya Sobat Maja. Tinggal telepon aja atau SMS atau WhatsApp ya, monggo dirasa yang paling enak yang mana gitu ya. Kalau SMS atau WhatsApp caranya cukup mudah, ketik nama, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran, dikirimnya di 0813 1767 8786. Saya ulang ya, 0813 17678786. Nah, dan itu ya. gampang banget kan Sobat Maja, semuanya di rumah aja sudah, nggak usah cari parkir, nggak kepanasan, nggak kehujanan ya, karena memang di toko buku manapun tidak akan pernah didapatkan. Kalaupun begitu. ada nggak ada diskon ya. Nah betul banget, dan insya Allah tidak akan pernah ada, karena memang PT Kamil Pustaka tidak bekerja sama dengan toko buku manapun atau all shop manapun ya. Jadi hanya bisa dimiliki
memperbaiki dengan cara pesan seperti ini, dan ketika mendengarkan jangan sampai dilewatkan kesempatan kali ini ya, karena memang kita tidak berjumpa setiap hari Betul. seperti ini. Ini Betul. kesempatan yang sangat langka gitu ya. Yang perlu ditegaskan tadi 10 pemesan pertama mendapatkan bonus. Betul banget. itu. Nah, ini harga dari satu paket ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini adalah 3.150.000. Dan untuk 10 pemesan tunai saat ini akan mendapatkan diskon senilai 450.000, sehingga tinggal membayar 2.700.000 saja Secara tunai. Nah, dan bukan hanya itu ya, akan mendapatkan satu buah bonus, yaitu Al-Quran terjemah perkata 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah. Ini sangat bermanfaat sekali, barangkali putra-putrinya mendapatkan tugas untuk mentranslate gitu ya. Coba translate surat Al-Baqarah ayat 20 sampai 25. Gubrak rasa bahasa Inggris gitu ya. Tinggal ambil aja Al-Qur'annya, bisa langsung dicari surat dan ayat berapa, tinggal disalin begitu ya. Betul. Dan bonus Al-Qur'annya ini pun tidak ada di toko buku manapun. Nah, loh, dan bonusnya ini juga sangat luar biasa ya. Memberikan manfaat yang sangat luar biasa ketika kita membacanya juga gitu ya. Karena juga 2 bahasa secara tidak langsung kita mungkin putra-putrinya ada tugas di sekolah seperti itu, atau bisa juga yang pingin cas-cisus belajar bahasa Inggris bisa dari situ juga gitu ya, untuk mengetahui artinya seperti apa begitu. Dan kesempatan kali ini pun kami juga memberikan apresiasi ya untuk para sobat Maja semuanya yang menginginkan buku ini hadir dengan cara mengangsur atau dicicil gitu ya. Boleh, per bulan hanya 394.000 saja selama 8 bulan. 8 bulan Jadi atau 8 kali. Jadi tunggu apa lagi? Segera lakukan pemesanan ya, untuk bisa segera mendapatkan buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini. Secara ini ya Mas, kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan, ketika kita melakukan sesuatu itu kan kita harus tahu ilmunya ya. Betul. Jangan sampai kita itu sudah capek-capek melakukan ibadah, tetapi ibadah kita itu tertolak hanya gara-gara kita tidak tahu ilmunya. Orang bikin mie instan aja ada caranya, begitu ya. Apalagi ini di dalam cara beribadah, pasti harus ada dan tahu ilmunya. Betul. Kan kita itu mendapatkan agama kita itu kan dari turun temurun ya, dari bapak ibu kita, dari nenek moyang kita. Nah, kadang-kadang kita mengamalkan suatu amalan itu juga hanya berdasarkan lirik kanan, lirik kiri, lihat depan, lihat belakang, atau dari katanya-katanya begitu ya. Belum pernah membaca sendiri, membaca secara langsung ini hadisnya seperti apa, ini di Al-Quran ada di surat apa, ayat berapa, belum pernah mengetahui ya. Di buku ini sangat lengkap sekali. Jadi bisa memberikan pengetahuan kepada kita tidak hanya tentang tata cara beribadah, juga bagaimana bersosialisasi dengan tetangga yang baik, bagaimana ketika kita adab-adab bertamu gitu ya. Jangan sampai kita bertamu kemudian yang punya rumah ini mau tindaan dan kita nggak pulang-pulang gitu ya. betul. Di sini juga bagaimana ada bertamu, ada bertetangga, itu semuanya lengkap dibahas juga. Jadi tunggu apa lagi, segera lakukan pemesanan ya di 0813 1767 8786. Nah, itu Sobat Maja ya. Sangat lengkap dan sangat rinci Bu Anindya menjelaskan tentang buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini. Nah, jangan sampai kita salah langkah ya. Betul banget. Dalam melakukan hal-hal ibadah, hal-hal dalam muslim kita, dalam menjalankan segala apapun ibadah, tidak hanya kita sendiri, juga untuk putra-putri kita dalam benteng. Karena dasar itu sangat penting ya. Dasar iman dan takwa itu sangat penting. Untuk itu bisa didapatkan semuanya buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini. Tadi semoga bisa menjawab semuanya, bisa langsung pesan, tidak untuk diri sendiri tapi juga untuk keluarga, bisa disalurkan, ditransferkan ilmunya kepada yang lain gitu ya. Apalagi ketika barangkali ya kalau sudah usia-usia atau apa, aku bukuku wes oke Mbak, aku sudah paham. Nah, boleh juga diwakafkan, ditaruh di masjid gitu ya, biar dibaca oleh takmir masjidnya, begitu, atau dimanfaatkan oleh para jamaahnya. Insya Allah ilmunya akan kita dapatkan dunia akhirat. Ketika kita seseorang hamba itu kan meninggal, ada 3 yang
terus akan mengikutinya. Yaitu yang pertama adalah amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang soleh dan solehah yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ketika kita niatkan bismillah untuk mendapatkan buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini, insya Allah amal jariahnya akan mengalir, kemudian ilmu yang bermanfaat juga akan didapatkan. Dan ketika dibaca oleh putra-putrinya, insya Allah anak yang soleh dan solehah akan kita dapatkan pula. Jadi tunggu apa lagi, segera lakukan pemesanan di 0813 1767 8786. Di akhir penghujung Bu Anindya mungkin ada pesan dan juga mungkin ada himbauan kepada pendengar kita tentang buku ensiklopedia ini. Monggo. Dengan membaca buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini ya, kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang batil, mana yang hak, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang halal dan mana yang haram. Jadi betul-betul ada dasarnya, tidak hanya dari katanya-katanya. Jadi segeralah lakukan pemesanan ya, karena jangan sampai kita seperti tadi yang sudah kita sampaikan, sudah capek-capek melakukan ibadah karena kita tidak tahu ilmunya secara pasti, hanya melakukan berdasarkan katanya-katanya sehingga ibadah kita itu tertolak. Jadi manfaatkan kesempatan kali ini, segera lakukan pemesanan sekarang juga, betul banget. Oke, baik, terima kasih untuk kerjasamanya teman-teman dari PT Kamil Pustaka yang sudah berkesempatan di pagi hari ini bekerja sama dengan Maja FM di 100,7 Suara Mojokerto. Mudah-mudahan tidak hanya untuk mendengarkan tapi juga langsung pesan ya di ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis. Saya akhiri untuk program Talkshow kali ini. Terima kasih, salam sehat selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.